Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan peramalan menggunakan metode ARIMA di aplikasi Minitab. Langsung saja ini data yang saya gunakan. Pertama-tama kita harus melihat plot time series-nya. Kita pergi ke start, time series plot, pilih yang simple, kita pilih data kita. Kita klik OK. Ini plot dari data yang kita gunakan. Data ini secara visual bisa dilihat bahwa termasuk data tren. Padahal syarat dari peramalan ARIMA itu data harus stasioner, baik stasioner dalam varian maupun stasioner dalam min. Jadi harus kita lakukan transformasi dan differencing. Tapi ini kita lihat secara visual ya. Lalu kita akan mengecek secara teoritisnya. Kita ngecek yang stasioner dalam min dulu. Kita ke start, control chart, box chart. Kita pilih data kita. Subgrupnya 1. Ini jangan diisi. Kita klik OK. Sini terlihat bahwa uppernya masih belum terlihat. Uppernya masih belum ada, padahal dikatakan stasioner apabila uppernya lebih dari 1. Dan rounded value-nya berada di antara min 2 sampai 2. Jadi data ini harus kita transformasi dulu. Untuk transformasi kita pergi ke start, control chart lagi, ke box chart lagi, kita lihat ke option. Di sini kita gunakan optimal, lambdanya kita gunakan yang optimal. Store-nya kita letakkan di C2. Kita klik OK. Ini data yang telah ditransformasi. Yang telah kita transformasi, kita lihat box chart-nya lagi. Kita ke start, control chart, box chart transformation. Kita lihat yang transformasi. Di option, ini kita hapus. Kita klik OK. Di sini sudah terlihat bahwa uppernya lebih besar dari 1 dan rounded value-nya berada di interval min 2 sampai 2. Jadi data kita sudah stasioner dalam varian. Lalu kita lihat ke stasioneritas dalam min. Kita bisa melihat dari plot ACF-nya. Kita ke start, time series, ACF. Kita gunakan data yang transformasi. Kita klik OK. Di sini terlihat bahwa data kita, plot ACF-nya itu termasuk dalam kategori disdown atau turunnya lambat. Dan juga bisa dikatakan bahwa sampai leg ketiga itu masih keluar batas. Jadi harus kita lakukan differencing untuk menstasionerkan data yang kita gunakan. Untuk mendifferencing kita pergi ke start, time series, kita different. Store-nya kita ke T3. Klik OK. Ini data differencing 1. Lalu kita lihat di sini apakah data kita stasioner. Kita melihatnya dari tadi plot ACF.
menggunakan yang differencing. Ternyata dari plot ACF-nya malah tidak ada leg yang keluar dari garis batas. Hal ini dikatakan bahwa ACF-nya termasuk no speak atau tidak ada model. Jadi harus kita differencing lagi. Kita pergi ke start, time series, differencing kedua, kita letakkan di C4. Kita klik OK. Ini untuk differencing kedua. Setelah kita differencing, kita lihat plot ACF-nya lagi. Time series, ACF, kita klik OK. Ternyata data kita sudah cut off, plot ACF-nya sudah cut off, atau leg pertama sudah keluar dari batas. Lalu, karena data kita sudah stasioner dalam varian dan dalam min, kita lakukan pendugaan model. Pendugaan model bisa dilihat dari plot ACF dan plot PACF. Kita cari dulu plot PACF-nya, ke start, time series, PACF, menggunakan yang differencing 2, kita klik OK. Dan di sini didapatkan plot ACF-nya juga cut off. Jadi bisa dikatakan bahwa model yang kita gunakan adalah model ARIMA lengkap, yakni 1, 2, 1. Tapi ini hanya dugaan awal, jadi harus kita lihat dulu parameter di setiap model. Apakah parameternya itu signifikan? Untuk melihatnya, kita pergi ke start, ke time series, ke ARIMA. Ya, kita lihat datanya yang data awal, karena kita ingin melakukan forecast itu di data yang mirip data awal. Ini model AR yang akan kita lihat parameternya adalah model AR dulu. Di mana model AR adalah 1, differencing-nya tadi 2 kali, dan moving average-nya masih 0. Storage-nya kita klik residual. Kita klik OK. Forecast-nya jangan diisi dulu, karena forecast masih nanti. Klik OK. Nah, di sini ada residual dari AR, model AR. Di sini kita bisa melihat estimasi parameternya bahwa model AR sudah termasuk signifikan karena p-value-nya itu lebih kecil dari nilai alfa. Lalu kita lihat MS-nya untuk nanti memperkirakan model yang terbaik. Kita lihat dari MS yang terkecil. Untuk model AR didapatkan MS 0,5. Lalu untuk ujung box-nya itu adalah mengecek bit noise, apakah terpenuhi atau tidak. Terpenuhi apabila p-value-nya itu lebih besar dari alfa atau 0,05. Karena semua sudah lebih besar, jadi with noise-nya terpenuhi. Lalu kita lihat apakah nilai residualnya itu berdistribusi normal. Kita ke stat, basic statistik, ke normality test. Kita lihat yang residual AR. Kita gunakan yang Kolmogorov. Kita klik OK. Di sini terlihat bahwa data kita sudah, data residual dari model AR itu sudah berdistribusi normal. Karena p-value-nya lebih besar. Lalu kita lihat yang milik model MA. Ke stat, time series, ke ARIMA.
Ini kita lihat yang model MA. Klik OK. Ini residual model MA. Di sini kita bisa lihat masih parameternya. Untuk p-value sudah lebih kecil dari alpha. Untuk ms-nya didapat 0,46. Untuk noise-nya sudah terpenuhi semua ya. Lalu kita lihat yang model lengkapnya, model Arimanya. Yang series Arima ini 1. Kita klik OK. Kita lihat di model Arima lengkapnya. Ternyata p-value-nya lebih besar dari alpha. Padahal dikatakan signifikan parameternya itu apabila p-value-nya kurang dari alpha. Jadi untuk residual, untuk model Arima lengkapnya tidak bisa kita gunakan untuk forecasting. Jadi kita hanya melihat dua model ini saja, model AR dan model MA. Kita lihat MS model MA tadi. MA didapatkan MS-nya 0,46. Untuk yang model AR 0,5. Jadi yang paling kecil adalah model MA 0,4. Jadi untuk forecast kita gunakan model MA atau model 021. Langsung saja kita forecast, kita pergi ke start, time series, Arima. Ini karena model MA maka ini 0. Storage-nya, residual sudah kita hilangkan centangnya. Forecast-nya, kita mau forecast berapa periode ke depan. Saya ingin 12 periode ke depan atau 1 tahun. Forecast-nya saya letakkan di P8. Kita klik OK. Ini dia hasil forecast-nya. Maaf. Ini dia hasil forecast dari data yang kita gunakan. Ini lebih jelasnya ada di sini. Ada nilai lower up-nya juga. Aktualnya, data aktual ada di sini. Ini semua adalah data aktual. Jadi seperti itu peramalan menggunakan metode Arima di aplikasi Minitab. Sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.